Halo semuanya, selamat datang di webinar Dewa Talks. Balik lagi sama aku Lintang dari Dewa Web, dan hari ini aku bersama Pak Radius Arianto selaku VP Public Relation dari APSI atau Asosiasi Praktisi SEO Indonesia yang akan membawa materi pada hari ini. Mungkin Pak Radius boleh perlihatkan diri kepada teman-teman yang udah hadir hari ini. Halo, selamat siang semuanya. Nah, itu Pak Radius ya teman-teman. Mungkin udah pada nggak sabar ya. Nah, tapi sebelum aku mulai webinarnya, aku ada sedikit informasi terkait webinar yang akan diselenggarakan ini. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Pak Radius, kalian bisa langsung taruh pertanyaan kalian di box Q&A. Nanti pertanyaan kalian akan kami jawab pada sesi Q&A. Namun, kalau misalkan Pak Radius lagi bawa presentasi dan mungkin melihat pertanyaan, dan langsung ingin jawab pada saat itu juga, nggak apa-apa banget kalau misalkan Pak Radius mau jawabnya, asalkan itu terkait dengan materi yang sedang dibawakan oleh Pak Radius. Oke, nah kemudian teman-teman kalau bisa stay tune sampai akhir karena nanti akan ada door prize dan juga promo spesial dari Dewa Talks untuk kalian. Jadi stay tune ya teman-teman. Mungkin itu sekian dari aku, cukup dari aku sekarang. Waktu dan tempat aku persilakan pada Pak Radius untuk membawa materinya. Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Dengeran? Dengeran ya suaranya ya? Oke, baik. Selamat siang, terima kasih. Wah, pecah telur nih banyak banget nih. Saya baru lihat attendance pesertanya, kayaknya antusiasnya tinggi banget. Baik, hari ini kita akan ngebahas tentang on-page dan off-page di dalam SEO dan bagaimana cara memaksimalkannya. Mungkin teman-teman semua udah familiar ya dengan SEO itu apa, tapi biar lebih enaknya kita masuk ke presentasi berikut ini dulu. Oke, wait, saya siapkan dulu. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, let me know untuk di notice bahwa ini nggak kelihatan Pak presentasinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang search engine optimization, on page versus off page, dan bagaimana cara memaksimalkannya. Mungkin banyak informasi yang simpang siur di luar sana terkait SEO yang emang backlink udah nggak berfungsi ya. Apakah SEO hanya backlink aja atau hanya uh, kepada on page saja? Dan banyak persepsi-persepsi yang di luar sana yang kurang lebih simpang siur terkait search engine optimization. Jadi hari ini kita akan coba untuk meluruskan persepsi yang salah tersebut melalui slide-slide yang selanjutnya. Lalu hari ini juga kita akan membahas tentang saya mau belajar Mas, baiknya saya harus belajar dari mana ya? Nah, nanti di presentasi ini juga kita akan ngebahas baiknya teman-teman bisa mulai dari mana untuk SEO ini. Lalu yang terakhir adalah bagaimana memaksimalkan usaha yang sudah dilakukan. Saya udah punya blog nih Mas, saya udah punya blog, saya udah bikin konten puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Tapi kenapa website saya nggak kunjung terindeks di halaman pertama ya? Apakah karena kurang backlink atau karena saya kurang banyak doa? Nanti sama-sama akan kita bedah satu persatu di kurang lebih 1 jam ini, di 1 jam presentasi ini. Baik, perkenalkan, nama saya Radis Arianto. Kurang lebih saya sudah belajar SEO dari tahun 2008. Waktu itu saya mulai sebagai publisher, di mana saya membuat blog untuk meningkatkan duit jajan tambahan kali ya pada tahun 2008 itu. Jadi saya bikin blog, saya optimasikan di SEO-nya, lalu saya pasang kode AdSense yang membuat saya bisa mendapatkan pundi-pundi dolar saat itu. Saat ini saya bekerja sebagai kepala dari digital marketing di GoWorks. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah main, nanti kita ketemuan ya, kalau ada yang sering main di GoWorks, atau mungkin ada yang member GoWorks di sini. Nggak ada ya? Kalau ada, kita ketemuan aja, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Selain itu, saya juga sebagai Vice President of Public Relations Asosiasi Praktisi SEO Indonesia. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang APSI ini di slide terakhir. Hari ini kita fokus ke SEO dulu, biar lebih asik. Mungkin buat yang masih penasaran tentang profil saya, di bawah ada link yang bisa kalian kunjungi untuk mengetahui siapa saya lebih lanjut. Jadi saya nggak bakal
ngobrol lebih lebih lama, pengalaman saya bagaimana atau saya pernah kerja di mana aja. Jadi langsung aja klik link yang tertera di layar. Oke, SEO, on page versus off page. Banyak yang suka mempersepsikan bahwa yaudah bikin artikel aja atau bikin konten aja, sisanya backlink dibanyakin atau sisanya di keyword density-nya dipenuhin di halaman on page, habis itu tembakin backlink yang banyak. Itu masih berlaku atau enggak sih? Mungkin biar lebih gampangnya kita kembalikan dulu ke esensi SEO itu apa. Mungkin banyak yang masih belum tahu SEO itu apa. SEO adalah sebuah seni dan teknik untuk membujuk ya, benar-benar membujuk mesin pencari, bukan memaksa, agar merekomendasikan konten yang kita miliki masuk ke dalam hasil pencarian. Sehingga user mereka itu mendapatkan apa yang mereka tanyakan, mendapatkan jawaban apa yang mereka tanyakan melalui mesin pencari tersebut. Jadi SEO adalah seni. Karena saya katakan seni, caranya bisa macam-macam. Kalian mau kalau seni melukis pakai kuas, mungkin kalian mau pakai kuas yang besar, bisa menjadi graffiti, mural, selama itu indah dan selama itu bisa membuat orang suka, ya bebas. Atau mau membuat pointing dot dengan cara membuat lukisan yang kecil-kecil dot kecil-kecil gambar kecil-kecil titik kecil-kecil kemudian menjadi sebuah gambar yang besar terlihat indah, ya bebas. Itu diserahkan kepada seorang SEO spesialis. Jadi yang harus kita pahami adalah SEO adalah sebuah seni dan teknik. Dengan teknik yang benar, seni itu akan terlihat lebih indah. Bukan begitu? Baik. Kita analogikan SEO itu seperti tukang sayur. Mungkin teman-teman semua terkejut lah, kenapa ada foto tukang sayur di sini. Oke, setiap pagi dia akan mencari sayur ke pasar. Kita analogikan si tukang sayur ini selalu setiap pagi pergi ke pasar, membawa sayur terbaik, membawa buah-buahan terbaik, membawa tomat, daging, sayur, dan segala macamnya, untuk disampaikan ke ibu-ibu yang udah nunggu di rumah masing-masing karena sekarang lagi WFH. Nah, kemudian si ibu-ibu di komplek bertanya, Mas, ada kangkung nggak? Kira-kira si tukang sayurnya akan ngasih bayam, oyong, atau terong? Ya nggak mungkin dong. Dia pasti akan ngasihnya kangkung juga. Kalau ibunya bertanya kangkung, si tukang sayur pasti akan ngasihnya kangkung. Tapi ketika dikasih kangkung, kira-kira si ibu itu akan bertanya nggak? Kok kangkungnya kurang seger ya? Si tukang sayur lantas gimana? Iya Bu, udah dari tempat ngambilnya seperti itu, sayurnya kangkungnya layu. Dibeli nggak? Ya, mungkin dibeli, mungkin juga tidak dibeli, tergantung si ibunya lagi kepepet pengen beli kangkung atau enggak. Nah, SEO pun sama. Jadi ketika kita membuat sebuah konten, ketika konten itu segar, update, dan menarik perhatian orang, dan menjawab pertanyaan orang, kira-kira konten itu akan disebarluaskan atau konten itu akan direferensikan kepada orang-orang tidak? Kurang lebih seperti itu. SEO pun seperti itu. Atau ketika konten itu jelek, apakah orang akan memaksa, wah, ini kontennya jelek, tapi harus dibaca, bla bla bla, segala macamnya. Nah, kira-kira itu bagus nggak efeknya buat SEO? Jadi, saya menganalogikan SEO itu seperti tukang sayur yang si tukang sayur itu sebagai robot mencari sayur ke pengepul sayur di pasar setiap pagi, membawanya ke rumah-rumah, nyampaikan kepada ibu-ibu di komplek, lalu ibu-ibu merasa puas dengan sayur yang dibawa, dia akan kembali lagi ke toko yang itu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu itu tidak puas dengan sayur yang dia bawa, dia pasti akan cari pengepul lain untuk memastikan bahwa sayur yang dia kasih adalah sayur yang terbaik. Oke. Jadi on page pun tidak jauh beda. Mungkin banyak yang belum tahu, on page itu sebuah teknik dan seni untuk membujuk mesin pencari agar menyediakan agar website kita muncul di halaman pertama dengan menyediakan informasi yang diperlukan. Informasi seperti apa yang diperlukan oleh si mesin pencari? Biasanya mesin pencari itu sesuai yang saya ketahui ya, mungkin bagi teman-teman yang punya informasi lain boleh dikoreksi kalau misalkan ini kurang tepat. Informasi yang dibutuhkan antara lain seperti ini. Informasi yang dibutuhkan oleh mesin pencari adalah meta information atau meta title. Mungkin kita mengenal sebagai meta title, meta description, meta keyword, meta tag, dan segala macamnya. Meta information ini merupakan informasi yang sangat penting untuk dimasukkan ke dalam on page kalau misalkan teman-teman semua melakukan proses on page. Jadi meta information ini wajib dimasukkan atau diimplementasikan. Lalu kemudian ada skema. Skema ini lebih kepada untuk mempertegas saya
saya analogikan lagi ya, saya membuat analogikan lagi. Skema ini seperti kita berbicara kepada orang yang tidak bisa melihat atau buta lah, katakanlah buta, orang yang tidak bisa melihat karena robot tidak melihat UI UX, tidak melihat tampilan website ya, dia hanya melihat coding di belakangnya. Jadi skema ini seperti kita menggambarkan bercerita kepada orang yang tidak bisa melihat bahwa itu ada jerapah atau itu ada gajah. Orang yang tidak bisa melihat mungkin akan bertanya-tanya, gajah itu seperti apa? Kita jelaskan, gajah itu bertelinga lebar. Lalu dia punya hidung yang panjang, berbelalai. Kemudian dia punya gading. Dia punya gading dan badannya besar, beratnya kurang lebih 10 ton atau lebih. Nah, skema dalam website juga seperti itu. Jadi skema ini untuk menjelaskan kepada robot atau crawlbot, website ini membahas tentang apa? Apakah tentang toko online? Kalau toko online, skemanya harus seperti apa? Tentu saja harus ada gambar, harus ada deskripsi, harus ada harga, harus ada rating, harus ada discussion. Kalau misalkan websitenya ini bentuknya blog seperti apa? Ya tentu saja ada judul blog, ada gambar blog, kemudian ada isi blog. Jadi dijelaskan tuh oleh si skema ini. Mungkin teman-teman bisa ngebaca lebih lanjut tentang skema di skema.org biar informasinya tidak simpang siur ya, tentang bentuk-bentuk skema yang umumnya diimplementasikan dalam sebuah website. Lalu selanjutnya, informasi yang dibutuhkan oleh mesin pencari agar paham isi sebuah website, antara lain heading, subheading. Heading ini seperti judul. Mungkin teman-teman kalau tidak familiar dengan heading, H1 lah ya, H1. H1 itu heading, jadi sebuah judul besar yang membuat orang bertanya-tanya. Contohnya berita-berita yang mungkin teman-teman sering buka di search engine atau di hasil pencarian teman-teman semua tentang berita corona, update berita corona. Ketika teman-teman mencari update berita corona, lalu ada sebuah judul yang menyatakan bahwa update corona hari ini, vaksinnya ternyata sudah ditemukan. Nah, teman-teman pasti akan penasaran kan dengan judul seperti itu. Wah, ternyata vaksin corona sudah ditemukan. Apa nih seperti ini? Dia klik, kemudian dia baca. Tapi jika tidak ada subheading yang mendukung pernyataan itu, ketika kita baca update corona hari ini, vaksin corona sudah ditemukan. Tapi isi kontennya menjelaskan bahwa iya, vaksin corona sudah ditemukan. Lalu diisi bawahnya, vaksin ini berbentuk seperti pil dan segala macam bla 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 bla. Tapi tidak cantumkan informasi tambahan bahwa vaksin ini ditemukan kapan atau vaksin ini bisa digunakan kapan. Tentu kita juga yang bacanya apa sih ini kontennya kok nggak ada yang menarik ya, atau nggak ada judul yang bisa memperkuat argumen bahwa vaksinnya sudah ditemukan. Saya pengen tahu kalau vaksinnya sudah ditemukan, bagaimana saya bisa mendapatkan vaksinnya, kan seperti itu. Jadi subheading ini bisa menjadi salah satu pendukung ketika orang ada yang membaca judul menarik tapi isinya tidak menarik. Jadi subheading ini untuk menjaga orang supaya tetap stay di dalam halaman kalian. Lalu selanjutnya adalah alternate image text. Alternate image text ini kebanyakan dilewatkan oleh teman-teman SEO spesialis atau teman-teman yang baru belajar tentang SEO. Jadi alternate image text ini lebih kepada gambar yang kita kasih keterangan. Balik lagi, karena crawlbot itu kita analogikan sebagai orang yang tidak bisa melihat, atau dia hanya bisa membaca coding, tentu dia harus membaca. Kalau memang di situ ada gambar, gambar ini menceritakan tentang apa? Apakah gambar ini menceritakan tentang corona? Apakah gambar ini menceritakan tentang korban corona? Atau gambar ini menjelaskan tentang vaksin corona? Maka di alternate image text ini perlu untuk ditambahkan, ini gambar ini berisi informasi tentang apa, sehingga si crawlbot lebih tahu, oh, gambar ini ternyata menjelaskan tentang bentuk vaksin corona. Jadi ketika ada yang mencari di image.google.com, ketika ada yang mencari bentuk vaksin corona, gambar kalian punya potensi lebih tinggi untuk bisa muncul di halaman pencarian. Dan ketika dia klik gambar tersebut, dia ngelihat website mana nih? Oh, website si Anu, website kesehatan.com. Wah, kayaknya bagus nih. Saya pengen coba baca lebih lanjut. Mereka ngeklik gambar tersebut, mereka masuk ke halaman kalian dapat session tambahan, dan siapa tahu itu bisa meningkatkan SEO score-nya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Selain on-page yang tadi, hal pendukung yang perlu teman-teman lakukan dalam melakukan proses on-page
atau proses yang dilakukan dalam website kalian adalah memenuhi beberapa kriteria yang diinginkan oleh si crawlbot. Antara lain, mobile first indexing. Ya, sekarang semua orang sudah mengakses informasi melalui smartphone. Jadi, kalau misalkan kalian tidak membuat website yang tidak familiar atau tidak indah tampilannya dari versi mobile, ya siap-siap aja untuk ditinggalkan oleh pembaca. Lalu, optimal site speed. Optimal site speed ini bervariatif ya, karena bisa jadi kalian menganggap, wah website saya cepat, tapi ternyata kalian aksesnya dari WiFi kantor. Ya, cepat ketika kalian aksesnya pakai WiFi kantor. Tapi kalau misalkan kalian aksesnya pakai salah satu provider yang nauzubillah mungkin kalau misalkan di Jawa itu kencang banget, tapi ketika dibawa keluar ke Pulau Jawa, itu speed-nya jadi turun atau accessibility-nya jadi turun. Bagaimana kalian bisa meyakinkan bahwa website kalian bisa dibuka secara optimal oleh orang yang seperti itu? Jadi optimal site speed ini saya bisa katakan variatif. Lalu SEO friendly site structure ini kaitannya dengan struktur website atau struktur internal link dan external link. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah sitemap. Nah, kalau misalkan istilah dengan sitemap, ya ini site struktur ini bisa kita gambarkan sebagai sitemap. Yang terakhir, bukan yang terakhir sih, sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya meng-highlight 4. Mungkin hosting yang terbaik. Loh, emang kenapa Mas hosting yang terbaik? Ini saya menggarisbawahi dari sisi support. Beberapa kasus saya pernah mengalami website klien saya itu down. Lalu saya kontak tuh orang IT Ops-nya, Mas, kenapa ini website-nya down? Coba dicek apakah lagi melakukan maintenance, kata orang Ops di klien saya. Oh enggak Mas, kita nggak ngelakuin maintenance, kayaknya servernya lagi maintenance. Oh kalau gitu cepet dong dibetulin. Nah ketika si IT Ops itu nelpon ke developer, ke penyedia jasa hostingnya, dia bilang, Mas ini masalahnya baru selesai nanti malam. Lah, dalam waktu katakanlah jam 1 siang saya menemukan kejadian itu, dan itu baru diselesaikan nanti malam, mungkin jam 10. Berarti kalian udah kehilangan 10 jam user yang biasanya datang ke website kalian. Nah, ini penting banget ketika kalian memilih sebuah perusahaan hosting untuk mencari supportnya yang tercepat. Mungkin di sini kalian udah tahu di Huawei punya Ninja Support ya kan, yang supportnya cepat banget. Jadi ini bisa jadi salah satu rekomendasi teman-teman untuk yang mau hosting. Jadi support ini berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Kalau website-nya down, buruan Mas dibetulin biar website-nya balik lagi. Karena ketika website balik lagi, kita nggak kehilangan user lebih banyak. Oke. Lanjut ke off-page. Off-page itu seni dan teknik membujuk mesin pencari dengan menyediakan informasi yang diperlukan, tapi dari luar website kita. Jadi nggak hanya di dalam website kita aja. Mungkin teman-teman mendeskripsikannya sebagai backlink, ya. Mungkin teman-teman mendeskripsikannya sebagai backlink. Dan saya khawatir analoginya backlink teman-teman adalah ketika kita naruh backlink atau kita naruh sebuah link di sebuah website, kemudian itu dianggap sebagai ya udah itu backlink. Backlink lebih luas daripada sekedar menyimpan link di dalam sebuah website ya. Tautan kembali. Saya menerjemahkan backlink itu sebagai tautan kembali. Tapi yang paling penting ketika kita melakukan off-page adalah kita harus memperhatikan sinyal dari update Google yang terbaru yang berkaitan dengan EAT. Kalian mungkin udah paham tentang expertise, authority, trustworthy. Nah, dalam melakukan campaign backlink, ada yang harus diperhatikan terkait expertise, authority, trustworthy ini. Karena ketika kita menempatkan backlink di sebuah website, dikatakanlah seperti itu, crawlbot akan mempelajari apakah link yang disimpan di dalam website tersebut relevan dengan apa yang dibahas di dalam halaman tersebut. Dalam hal ini, katakanlah kalian menyimpan backlink di halaman profil kalian. Apakah profil kalian itu expertise terhadap apa yang sedang kalian kerjakan? Misalkan kalian adalah seorang dokter dan kalian membuat blog yang isinya tentang kesehatan, update berita corona. Lalu kalian meletakkan itu di halaman profil kalian di LinkedIn, katakan seperti itu. Kalian meletakkan di halaman LinkedIn. Tapi teman-teman kalian tidak merasa bahwa
dia baru lulus kok, dia baru lulus jadi dokter tuh tahun 2020 kok. Nah, kira-kira ada nggak orang yang mau mengklik halaman tersebut? Atau mengklik link yang ada di profile yang kalian sematkan di LinkedIn tersebut? Atau kalian nge-share berbagai macam artikel kesehatan yang kalian buat di blog kalian, tapi kalian sendiri belum punya relevansi sebagai seorang dokter yang punya expertise, misalkan seperti itu. Ya, otomatis orang akan lebih kurang ya untuk aduh, kayaknya saya cari dokter spesialis yang lebih paham tentang ini aja deh. Saya skip dulu informasi ini. Mungkin kalau istilah di kasus dulu ninggalin jejak dulu kan, atau saya gelar tikar dulu biar kalau misalkan informasi yang saya dapatkan di tempat lain tidak relevan, mungkin saya akan balik lagi ke agan seperti itu. Lalu kemudian ketika kita menempatkan informasi itu di sosial media kita, di Twitter, di LinkedIn, di Twitter, di Instagram, di Facebook, atau di TikTok mungkin, kalian merasa bahwa expertise nggak yang saya share ini? Memiliki otoritas yang terpercaya nggak ketika saya share ini? Nah, ketika itu semua udah terpenuhi, bisa jadi offense yang kalian lakukan akan lebih berhasil daripada hanya sekedar share di akun-akun yang katakanlah sering nyebar berita-berita gosip atau berita-berita hoax, kemudian kalian ingin biar traffic masuk banyak, kalian sebar di katakanlah di akun gitu kan. Tapi maaf ya, ini hanya contoh, bukan berarti saya bilang itu enggak ini ya. Jadi mohon maaf. Ini hanya sebagai contoh. Jadi hanya sebagai contoh. Atau di akun-akun yang lain. Lanjut, ketika kalian memposting informasi tersebut di forum, apakah forum yang kalian ikuti itu benar-benar expertise, authority, terpercaya enggak forumnya? Katakanlah kalian punya bengkel, kemudian kalian masuk ke forum-forum yang ngebahas tentang hal-hal berkaitan dengan bengkel. Kalian memposting masalah-masalah yang kalian temukan dalam bentuk tulisan di forum bengkel tersebut. Nah, itu dikatakan sebagai otoritas. Karena memang itu beritanya terkait dengan otomotif. Nggak mungkin kalian posting berita otomotif di gosip atau di ya kalau misalkan di kasus ada yang namanya thread story from the heart, di mana itu isinya curhatan-curhatan orang-orang terhadap pasangan hidup. Ya kan nggak ada kaitannya sama sekali. Yang terakhir adalah membuat apakah hal yang kalian posting di media, entah itu di Tribun, kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk menulis untuk Tribun atau untuk kapanlagi.com, Kompas, Detik, kira-kira informasi yang kalian sampaikan memberikan otoritas kepercayaan atau tidak? Oke, katakanlah bahwa medianya memang terpercaya, tapi informasi yang kalian sampaikan ya B aja. Bisa jadi yang membaca tidak sebanyak informasi-informasi yang memang orang sedang butuhkan atau memang orang ingin baca. Seperti itu. Jadi terkait backlink ini, terkait tautan kembali ini ada banyak hal yang perlu kita pahami bersama-sama atau kita yakini bahwa oh, ini lebih masuk akal, oh ini tidak masuk akal. Jadi buat yang masih mengerjakan backlink dengan cara-cara yang hanya naruh di signature forum, hanya naruh di komentar blog orang, tapi itu isi kontennya tidak masuk akal atau tidak berkaitan dengan apa yang kalian bahas di website kalian, saya rekomendasikan untuk segera bertobatlah dan mulailah kembali ke jalan yang benar dengan, ya kalau mau ninggalin komentar, tinggalin komentar yang benar di blog-blog yang memang relevansi dengan apa yang sedang kalian bahas di konten tersebut. Baik. Kita masuk ke bagaimana cara memaksimalkan usaha yang udah kalian lakukan. Kalian sudah bikin konten, keywordnya sudah kalian sudah masukin keyword di on page, kalian sudah masukin struktur link yang baik, sudah responsif website, kemudian kalian sudah punya profil yang kuat, tapi kenapa saya belum juga bisa masuk ke halaman pertama ya, Mas? Oke, kita bedah satu persatu. Yang harus kita pahami adalah query. Banyak orang yang bilang, keyword itu penting. Ya, keyword itu penting. Tapi pahami query-nya. Karena sekarang Google itu sudah punya BERT, di mana BERT ini memahami intensitas terhadap query apa yang dibahas, lalu menerjemahkannya ke dalam bentuk, kira-kira konten ini sudah sesuai dengan pertanyaan tersebut atau belum. Jadi query, bagi yang belum tahu, query adalah barisan kata dalam sebuah kotak pencarian yang mengandung keyword sebagai pemicu pemanggil informasi yang dibutuhkan oleh crawlbot. Jadi si crawlbot ini, dia akan melihat query.
query-nya apa nih? Misalkan saya ambil contoh, query-nya adalah harga handphone Samsung terbaru. Oke, si crawlbot akan memecah informasi tersebut ke dalam beberapa bentuk keyword yang berbeda-beda. Harga handphone, handphone Samsung terbaru, handphone Samsung, harga terbaru. Jadi ada satu query utuh, harga handphone Samsung terbaru, tapi akan dipecah oleh si crawlbot. Oh, query-nya adalah harga handphone Samsung terbaru. Keyword-nya bisa berarti harga handphone, bisa handphone Samsung terbaru, bisa handphone Samsung, atau harga terbaru. Harga apa? Harga handphone, tentu saja. Nah, lalu informasi-informasi ini akan di-crawl ke seluruh website yang menyediakan informasi harga handphone, handphone Samsung terbaru, handphone Samsung harga terbaru. Dia akan mencari ke seluruh website-website yang menyediakan informasi tersebut. Lalu dikumpulkan, dilihat mana yang authority-nya paling bagus, mana yang menurut orang-orang ini expert di bidangnya membahas tentang harga handphone, lalu mana yang terpercaya untuk menyajikan bahwa ini benar-benar harga handphone Samsung terbaru. Jadi kita harus berpikir secara analis untuk memahami query ini. Saat user mengetikkan query, apakah konten yang kita buat itu sudah memiliki sebagian besar dari elemen yang dituju? Misalkan, adakah keyword di meta information-nya? Di meta title, meta description, meta tag, meta keyword, apakah sudah ada harga handphone Samsung terbaru yang tadi, dari query harga Samsung terbaru? Sudah ada belum? Dipecah tuh. Kalau misalkan kalian pengen fokus terhadap harga handphone Samsung, ya berarti di meta information-nya kalian harus bikin harga handphone Samsung terbaru. Terbarunya di mana? Mungkin terbaru di bulan Maret, terbaru di bulan April, atau terbaru di 2020. Nah, itu yang harus dipahami. Selanjutnya, apakah query tersebut merujuk pada skema harga handphone Samsung terbaru? Oh, ini merujuk kepada skema produk, yang artinya kita harus menyajikan harga. Jadi, sediakanlah harga-harga yang relevan terhadap apa yang sedang kalian bahas. Kalau emang harga Samsung yang terbaru, harga Samsung terbaru yang lagi baru keluar apa aja nih? N20, Samsung Note 10, dan segala macamnya. Kalian buat harganya berdasarkan apa yang diinginkan, lalu dimasukkan ke dalam skema. Di skema itu kalian jelaskan bahwa ini adalah produk dan ini harganya sekian, ratingnya sekian, dan deskripsinya ini. A, B, C, dan E. Spesifikasinya ini, A, B, C, D, E, F, G, dan segala macamnya. Lalu, apakah pecahan-pecahan dari keyword yang kalian, yang tadi query ini maksud sudah ada di dalam poin bahasan kalian, sudah ada di judul belum? Harga handphone Galaxy terbaru, misalkan seperti itu. Sudah ada di judul belum? Di subjudulnya sudah ada belum? Subjudul misalkan update harga handphone Samsung di Maret 2020. Sudah ada belum? Atau inilah daftar harga handphone Samsung terbaru. Kalian bikin list, di listnya itu sudah ada belum bahwa kalian membahas hanya handphone Samsung terbaru, bukan handphone Samsung yang sudah ketinggalan zaman. Itu wajib untuk dimasukkan. Lalu, apakah isinya sudah menjawab dengan jelas? Kira-kira sudah menjawab belum? Kalau memang belum, dilihat, wah, ternyata orang lain membuatnya seperti ini dan di website saya tidak membuatnya seperti ini. Ini harus saya buat lebih bagus lagi supaya orang merasa konten yang saya buat ini sudah menjawab pertanyaan mereka dengan baik. Lalu, apakah didukung dengan media yang mengandung informasi yang juga dibaca oleh crawlbot? Apakah kalian sudah meletakkan gambar yang relevan? Kalau kalian bahas tentang Galaxy Note 10, apakah gambarnya benar-benar Galaxy Note 10, dan apakah alternate image-nya sudah kalian buat itu Galaxy Note 10? Jadi jangan sampai kelewatan satu hal pun untuk melakukan on-page. Lalu, saat selesai membuat konten dengan on-page maksimal, pertimbangkan bagaimana mempromosikannya dengan cara bisa jadi kalian posting di sosial media milik kita atau sosial media milik orang-orang yang membahas tentang gadget. Kalau misalkan kita ngebahas tentang gadget, ya kalian posting mungkin di Gadget In, atau mungkin di review gadget, atau di mana yang memang mereka membahas tentang gadget. Atau ya tekno dan segala macamnya, bebas. Pokoknya yang memang sosial media yang mereka fokus ngebahas tentang gadget. Kalian promosikan konten kalian, aku punya harga update Samsung terbaru nih, kunjungin dong sosial media punya saya, dan kalian posting di situ. Lalu, memposting artikel kita ke forum terkait. Tadi seperti yang saya bilang, kalau misalkan kalian pengusaha bengkel, masa iya kalian posting tentang spare part mobil di forum-forum gym?
Mungkin ada orang yang memang tertarik, tapi itu forum gym gitu loh. Itu forum yang membahas tentang bodybuilding, bukan bagaimana membangun mobil, bukan manufacturing dan sebagainya. Lalu membuat tulisan di blog yang menerima freelance atau guest posting. Mungkin teman-teman udah pernah dengar istilah guest posting. Jadi guest posting ini termasuk strategi yang paling ampuh untuk mendatangkan impact yang bagus buat website kita. Kenapa? Karena biasanya guest posting, tapi guest posting ini yang benar-benar segmented terhadap apa yang kalian bahas. Jadi jangan sembarang bikin guest posting, atau misalkan kalian tahu ada Kompasiana yang menyediakan jasa untuk orang-orang menulis di dalamnya, kalian tidak sembarang posting Kompasiana artikel tentang mobil di kehidupan sehari-hari, tapi kalian bahasnya di kolom-kolom yang berkaitan dengan otomotif. Lalu ada lagi blog detik, ada Hipwi dan segala macamnya. Ini hanya sebagai contoh. Jadi kalian bisa mencari untuk guest posting yang memang menerima tulisan kalian secara lepas. Selanjutnya adalah mengirim email ke jaringan kita. Backlink bukan hanya dari website, backlink juga bisa datang dari email. Kalau misalkan kalian punya website, usahakan membuat newsletter. Kenapa? Karena newsletter ini bisa berfungsi sebagai retention user. Ketika kalian membuat sebuah artikel itu kemudian dibaca oleh orang, belum tentu di 2 bulan, 3 bulan berikutnya artikel tersebut akan dibaca lagi. Atau bisa jadi website kalian hanya dibaca pada saat artikel itu memang sedang trending aja. Atau kalian membuat artikel trending dan artikel trending kalian itu muncul di halaman pertama Google, lalu orang banyak membacanya, tapi setelah artikel itu nggak trending, traffic kalian loss, traffic kalian hilang. Nah, backlink ini bisa backlink yang kalian simpan di email itu bisa menjadi salah satu sumber agar traffic kalian tidak drop banget. Kalian intinya bisa menjaga traffic kalian tetap stabil dengan cara mengirimkan email yang berisi artikel-artikel kalian terbaru ke orang-orang yang sudah pernah membaca di blog kita. Jadi ketika mereka sudah pergi, ya usahakan mereka nggak lupa sama kita. Jadi kita kirimin, kamu udah pernah mampir ke blog kita kan? Nih, aku ada artikel terkait tentang katakanlah bagaimana memperbaiki mobil dengan baik dan benar, atau bagaimana memilih ban yang baik dan benar dan segala macamnya. Jadi email ini juga bisa sebagai backlink. Yang terakhir, menjadi artikel inspiratif bagi orang lain. Ini saya punya satu case yang cukup baik, di mana ketika saya membuat sebuah konten review sepatu outdoor, di mana brandnya sendiri belum membuat tentang review tersebut, lalu saya tidak melakukan backlink, saya hanya memberikan informasi bahwa sepatu ini skornya A1-10 di angka sekian, tidak cocok atau cocok digunakan untuk di aktivitas ruang terbuka di gunung A, B, C, dan E, tapi lebih cocok di gunung C, D, E, F, G, dan H. Nah, kemudian artikel tersebut ditemukan oleh komunitas-komunitas yang memang bergerak di pendakian gunung. Lalu artikel saya tersebut dimasukkan linknya di dalam forum mereka. Bukan saya yang meletakkan, tapi orang tersebut yang mencari informasi tersebut. Kebetulan ada yang mencari tentang, saya mau cari tahu sepatu gunung mana yang terbaik. Dibuatkanlah sepatu gunung ada A, B, C, D, E, sampai Z. Lalu di salah satu poinnya ada sepatu yang memang sedang saya review. Kemudian untuk lebih di situ, di si penulis forum yang menyatakan bahwa reviewnya sudah ada. Ini review komprehensifnya bisa diklik di website berikut ini. Klik, dan mereka masuk ke halaman saya. Otomatis, itu menjadi artikel inspiratif, karena memberikan informasi yang benar-benar relevan dengan apa yang orang inginkan. Nah, setelah itu, lakukan evaluasi. Teman-teman semua, saya yakin sudah familiar dengan Search Console. Jadi Search Console ini bisa jadi salah satu poin untuk kita melakukan evaluasi apakah SEO on page dan off page yang kita lakukan sudah benar. Jika diperhatikan, ini salah satu contoh. Ketika pertama kali artikel itu diterbitkan, artikel tersebut ada atau terindeks. Posisinya mungkin di nilai 22. Lalu beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian hilang. Dan di tanggal kesekian muncul. Dan terus seperti itu sampai di beberapa minggu muncul lagi dan garisnya mulai konsisten. Di sini kita bisa melakukan analisis. Ketika kita melakukan posting pertama kali, artikel kita terindeks, oke. Lalu kemudian hilang. Apa yang menyebabkan artikel kita hilang? Kita bisa melakukan evaluasi. Oh, mungkin
butuh waktu supaya Google memahami bahwa website kita bukan artikel yang baru kita buat memang artikel fresh. Oke, kita biarkan dulu. Lalu setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kok hilang? Apa yang terjadi? Nah, kalian cek apakah servernya down, apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis yang menyebabkan website kalian tidak terindeks dengan baik, atau ada apa? Sitemap-nya kah, atau artikel tersebut ternyata di no index kah, atau dan segala macamnya. Coba perbaiki, lalu di minggu kemudian kembali. Oh, sudah nih, ternyata perbaikan yang saya lakukan ternyata memberikan impact bahwa, oh iya, ini artikelnya sudah kembali terindeks. Lalu hilang lagi, tetap lah. Kenapa hilang lagi? Kalian perbaiki lagi, mungkin kalian kuatkan message-nya, kalian rubah kata-katanya supaya lebih persuasif dan segala macamnya, muncul, hilang, kok hilang lagi. Memang kompetitor membuatnya seperti apa? Coba saya lihat kompetitor. Kompetitor membuatnya seperti ini, A, B, C, D, dan E. Oke, saya coba buat seperti ini. Kemudian muncul secara muncul secara stabil. Oh, ternyata apa yang saya tulis dengan melihat kompetitor sudah tepat nih. Lalu ditunggu lagi, hilang, muncul. Oh, kenapa nih kok bisa hilang muncul kayak gini? Lakukan evaluasi terus sampai akhirnya kalian mendapatkan grafik seperti yang di sebelah kanan. Yang grafiknya mulai stabil. Ternyata apa yang sudah kalian lakukan ini sudah benar. Lanjut. Evaluasi selanjutnya bisa kalian bandingkan, bisa lakukan dengan membandingkan growth antara session, bounce rate, dan average session duration. Kenapa 3 hal ini penting? Pertama, session. Session itu adalah ketika orang pertama kali masuk ke website kalian dan mereka melakukan interaksi selama kurang dari 30 menit. Jadi mereka melakukan interaksi di website kalian selama 30 menit itu dihitung sebagai satu session. Lalu selama satu session itu, apakah orang keluar? Kalau misalkan orang keluar, itu dianggap sebagai bounce rate. Nanti dari session dan bounce rate ini akan menjadi average session duration. Jadi seberapa lama sih orang tersebut diam di halaman kita? Berapa lama nih? Ternyata cuma 1 detik doang. Waduh, kalau cuma 1 detik doang berarti dia cuma masuk, keluar. Bisa jadi itu bukan user, tapi itu crawl bot. Atau mungkin bot-bot lain yang memang mereka mencari informasi tentang website kalian atau mencari informasi lain, kebetulan mampir ke website kalian. Jadi diperhatikan nih antara session, bounce rate, dan average session duration-nya ini. Oke, saya rasa itu Mbak Lintang dan teman-teman. Oh, iya. Udah ya, Pak? Iya, saya stop share ya. Oke. Terima kasih Pak Radius untuk materi yang sudah dibawakan. Semoga teman-teman jadi mulai mengerti ya mengenai SEO on page, off page, dan jadi lebih bisa memaksimalkan SEO-nya dari segi on page dan maupun off page. Tadi kan Pak Radius akhirnya udah kasih tahu ya evaluasinya seperti apa ya untuk SEO. Yeah. Oke. Mungkin sebelum kita akan masuk sesi Q&A dan quiz, tapi sebelum masuk sesi Q&A dan quiz, mungkin dari teman-teman boleh tolong bantu isi feedback-nya di bit.ly/dewatalksfeedback. Jadi, misalkan kalian punya masukan mengenai topik atau hal-hal yang bisa kami perbaiki untuk webinar ke depannya, boleh banget tolong diisi formnya di bit.ly/dewatalksfeedback. Sambil kalian mengisi, kalian juga bisa menulis pertanyaan di box Q&A apabila ada pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Pak Radius atau misalkan ada contoh case yang kalian mau tanyakan ke Pak Radius, boleh banget kalian taruh di box Q&A pertanyaannya. Bisa ditulis ya teman-teman pertanyaannya, sambil kalian isi feedback formnya juga. Oke, aku tunggu ya teman-teman untuk pertanyaannya dan feedback formnya. Mungkin sambil mereka menulis pertanyaan, dari Pak Radius mau kasih tahu nggak mengenai APSI? Oh, oke. Tentang APSI ya? Jadi, ya, boleh. Sambil share juga boleh, Pak. Oke. Boleh ya. Saya itu dulu? Oke. Boleh. Jadi buat teman-teman yang udah hadir, mungkin sesi Dewa Talk ini kalau dirasa kurang, kita ada grup Telegram, saya share. Jadi Asosiasi Praktisi SEO Indonesia itu punya grup namanya Pendekar SEO, di mana itu isinya para praktisi-praktisi SEO dari
hopefully seluruh Indonesia ya. Karena yang paling jauh yang saya pernah kenal itu ada Beli Raka, dia dari Bali, lalu ada Mas siapa ya dari Kalimantan, saya lupa itu, pokoknya ada orang dari Kalimantan. Tapi intinya di grup Telegram ini ada banyak praktisi-praktisi SEO yang bisa kalian tanya lebih jauh terkait, Pak, saya punya pertanyaan tentang SEO nih, gitu kan, atau pengen belajar SEO dari awal. Boleh gabung di Pendekar SEO. Caranya gimana? Kalian bisa kunjungi sosial media kita di Apsi Official. Semua sosial media kita namanya Apsi Official kecuali Instagram. Kalau Instagram @apsiofficial_, bisa kalian lihat di layar. Tapi kalau Twitter, Facebook, semuanya pakai Apsi Official. Jadi kalian bisa join Apsi Official di sosial medianya atau kunjungi website kita di apsiofficial.com. Dan kalian kirim message ke direct message kita di sosial media, Pak, Min, saya mau daftar jadi anggota Pendekar SEO dong. Boleh nggak? Boleh, nanti akan dijawab oleh tim admin seperti apa. Jadi, seperti itu Mbak Lintang, untuk perkenalan tentang Asosiasi Praktisi SEO Indonesia. Oke Pak, terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman untuk ikut grup Telegramnya di Pendekar SEO. Oke, mungkin kita bisa masuk sesi Q&A-nya kali ya. Ini banyak banget pertanyaannya. Iya nih. Mungkin dari aku nanti yang bisa aku bacain mungkin 5 pertanyaan. Nanti dari Paradius mungkin bisa pilih juga. Boleh. Oke, aku bacain dulu deh. Dari sebentar. Aduh, nambah-nambah terus nih pertanyaannya. Jika ini dari Anonymous Attendee nih Paradius. Iya. Katanya, jika terpaksa menggunakan backlink untuk push rank keyword, backlink seperti apa yang baik dan efektif untuk meningkatkan ranking keyword? Jika terpaksa menggunakan backlink untuk push rank keyword, backlink seperti apa yang baik dan efektif untuk meningkatkan ranking? Yang jelas jangan spamming ya. Yang jelas jangan spamming. Bisa kalian ke website-website yang memang berotoritas tinggi. Katakanlah kalian bisa ke media, misalkan media online seperti Kompas, terus kemudian ke Detik. Saya spesialis di bidang kesehatan, terutama pandemik. Dan sekarang kebetulan lagi ada pandemik, lalu saya mau bikin artikel tentang bagaimana mengatasi pandemik ini dengan baik dan benar dari pandangan saya sebagai seorang ahli. Kalian bikin artikelnya sudah kalian buat sebagus mungkin, lalu kalian katakan bahwa artikel ini sudah pernah saya terbitkan di website saya. Kalau memang dari redaksinya merasa setuju untuk mempubliskan backlink tersebut, dipublish, kalian bisa mendapatkan backlink yang berauthority tinggi. Seperti itu. Itu jika terpaksa menggunakan backlink untuk push rank. Biasanya sih seperti itu. Jadi gunakan cara yang sopan. Kalau nyuwun dulu permisi, saya mau bikin artikel yang memang relevan dengan apa yang lagi kamu bahas. Boleh nggak? Kalau boleh, sebagai gantinya saya minta taruh kredit mungkin ya. Kredit bahwa artikel ini dibuat di website saya, seperti itu. Itu cara yang paling relevan menurut saya. Oke. Semoga terjawab ya Anonymous Attendee yang tidak mau tulis namanya. Mungkin malu kali ya. Oke, dari pertanyaan kedua dari dari Fadlur Rahman. Apakah metode microblogging bisa efektif untuk judul artikel? Microblogging persepsi apakah metode microblogging bisa efektif untuk judul artikel? Maksudnya gimana ya, ini saya agak bingung ya. Mungkin maksudnya gini, kalau misalkan punya microblog terus bikin judul yang efektif untuk artikelnya seperti apa? Seperti itu kali ya saya terjemahin ya. Jadi kalau bikin microblogging bikin judul untuk microblogging ya disesuaikan aja dengan pembaca yang pengen kamu kehendaki. Katakanlah kamu pengen bikin microblogging yang ngebacanya cuma anak-anak kampus. Ya udah, bikin kontennya bikin judulnya yang anak-anak kampus familiar dengan itu. Jangan pakai bikin judulnya yang
bapak-bapak sekalian, ini adalah metode perumusan masalah yang tepat. Nah, siapa yang mau baca seperti itu aja, judulnya udah bapak-bapak gitu kan. Anak-anak muda ngerasa, gue kan bukan bapak-bapak, gue nggak mau deh baca kayak gitu. Jadi bikin judulnya yang sesuai dengan kalian pengen user yang ngebacanya itu siapa. Gitu, Mas Fadlur Rahman. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Ega Pamungkas. Efektifkah jika optimasi on-page dan off-page dilakukan secara paralel, atau harus maksimalkan dulu on-page-nya baru kita optimasi di off-page? Kita analogikannya untuk optimasi on-page ini adalah website yang benar-benar baru lahir atau website yang baru jadi. Kalau misalkan on-page-nya masih berantakan, lalu kalian melakukan off-page secara paralel, kira-kira user yang ngelihat informasi tersebut dari halaman paralel tersebut merasa puas nggak? Jadi misalkan kalian masih ngembangin UI UX nih, halaman home-nya ada di sisi sebelah kanan, halaman search-nya ada di sisi sebelah kiri. Terus kemudian tanpa kalian mempertimbangkan itu, kalian posting di forum. Lalu ada orang yang membaca informasi tersebut, klik, dia tertarik untuk mencari artikel-artikel lain yang berkaitan dengan artikel yang kalian posting di forum tersebut. Dia akan ngetik di tombol pencari kan. Ketika dia cari di kolom pencari website kalian, nggak ada. Yang terjadi apa? Orang itu akan kecewa. Jadi kalau dalam persepsi saya adalah, saya maksimalkan dulu untuk on-page ini dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan, saya buat konten saya atau website saya itu udah siap diakses orang lain. Nah, setelah 1 bulan, saya baru lakukan proses off-page. Tapi sambil saya lakukan on-page di artikel yang lain. Jadi selama 1 bulan itu saya sudah punya satu istilahnya kayak struktur konten yang kuat dulu. Kalau misalkan saya ngebahas tentang sepatu bola, atau saya membahas tentang bola, saya bahas tuh hal-hal penting yang saya ingin user saya tahu dari apa nih isi website saya tentang bolanya, dari persepsi saya. Jadi ketika ada orang masuk, mereka tahu, oh ini website yang ngebahas tentang bola dari persepsi saya, dan kemudian alurnya seperti ini. Jadi ketika mereka mau mencari pun, oh ini website-nya masih belum sempurna kok, jadi nggak apa-apa lah, saya tungguin aja. Akhirnya saya langganan subscriber, email subscriber seperti itu. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya dari Mas Ega Pamungkas. Kemudian pertanyaan keempat, aduh banyak banget ya Pak. Sampai 20. Iya banyak banget. Aduh bentar ya. Oke. Dari Muhammad Hatami, cara link building yang bagus untuk web baru dan lama, bagaimana Mas Radius? Link building yang bagus, website yang baru dengan yang lama. Ini saya pribadi tahu nih Mas Hatami seperti apa, dan dia sering konsultasi kepada saya soal website-nya. Jadi website-nya gimana Mas kalau misalkan yang lama dengan yang baru? Dilihat dulu struktur website-nya ya. Struktur website-nya rumit atau tidak, karena saya sempat cerita bahwa crawlbot itu nggak mau, kita sendiri nggak mau kan dirumitin, kayak misalkan ada halaman home atau halaman artikel. Ketika kita melihat ada ada tombol artikel, kita klik, lalu di dalamnya muncul halaman search. Nah, kira-kira itu efektif atau enggak? Secara kita orang-orang yang ngelihatnya, enggak kan? Jadi kalau misalkan ada orang yang klik halaman artikel, sebisa mungkin kita sajikan halaman artikel-artikel yang memang ada di dalam situ. Atau kalau misalkan ada orang ngeklik kategori memasak misalkan dalam website kita, memasak apa? Memasak tongseng. Ya udah, sajikan halaman tersebut yang link-link yang memang relevan terhadap memasak tongseng aja. Jangan sampai mencampur antara tongseng dengan masakan-masakan yang lainnya, karena itu nanti buat orang kayak, ini saya pengen tahunya tentang tongseng aja, tapi kenapa di sini ada ngebahas tentang mungkin opor gitu kali ya. Iya, opor dan segala macamnya. Jadi struktur link building juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ngebahas tentang cara mengolah daging, ya udah dari cara mengolah daging yang awal sampai akhir, link buildingnya seperti itu. Gitu Mas Hatami. Kenal ya ternyata ya. Oke, semoga terjawab ya. Mungkin satu pertanyaan dari saya, satu lagi, habis itu Pak Radius bisa milih 2 pertanyaannya. Boleh. Oke, aduh bingung, banyak banget nih Pak. Iya nih, banyak banget nih. Waduh. Oke. Ini deh, dari Dwi. Kalau di setiap poin dari H1, H2, H3 memasukkan keyword target dan LSI, apakah akan cannibal keyword
kalau cannibal keyword, bagaimana cara variasi keyword yang agar tidak dianggap kanibal, Mas? Oke, kalau di setiap poin H1, H2, H3 memasukkan keyword target dan LSI, apakah akan kanibal terhadap keyword ini harus dipahami soal kanibalisme keyword itu. Jadi keyword kanibalisme ini mungkin buat teman-teman ya, ini sekedar informasi. Kanibal keyword itu adalah satu keyword yang dipakai untuk beberapa halaman yang sama. Jadi katakanlah di website kita ada 4 halaman. Lalu dari 4 halaman ini, 3 diantaranya menargetkan satu keyword yang sama. Nah, ini disebut sebagai keyword kanibalisme. Tapi kalau misalkan H1, H2, H3 di dalam satu konten yang sama, dalam satu artikel yang sama, ini kecil kemungkinan untuk dianggap sebagai konten kanibalisme. Jadi, bedain dulu Mas Dwi untuk istilah keyword kanibalisme ini ya. Nah, lalu untuk kanibal keyword, bagaimana cara variasi keywordnya agar tidak dianggap kanibal, Mas? Ya, usahakan setiap halaman yang kita buat ini, jangan ada keyword yang sama, tentu saja. Bisa digunakan dengan cara, oke, katakanlah kalian ngebahas tentang jas hujan, ya. Halaman pertama ini kalian ngebahas tentang jas hujan secara utuh. Misalkan cara memilih jas hujan yang baik dan benar. Jas hujan itu warnanya harus terang, kemudian jas hujan itu nggak boleh mudah sobek dan segala macamnya. Lalu di konten kedua kalian bikin cara memilih jas hujan untuk motor. Nah, udah beda kan? Ini jas hujan untuk motor. Jadi bikin tuh konten tentang spesifikasi jas hujan untuk motor tuh apa aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu tentang jas hujan lebih umumnya, ya udah referensikan ke artikel yang di sini. Ya, yang pertama. Jadi seperti itu. Itu nggak bakal dianggap kanibalisme kok. Oke. Semoga terjawab ya dari untuk pertanyaan Dwi. Nah, mungkin dari Pak Radius boleh pilih. Waduh. Pertanyaannya udah banyak banget ini. Iya, jadi 25 nih saya bingung. Wah, teman-teman antusias sekali ya untuk konvensi ini. Oke, saya scroll dari atas ya. Itu ada yang raise hand tuh, saya biarkan aja deh. Maaf ya. Oke, mau nanya untuk Mbak Ines Twiyanti. Ya, mau tanya untuk alt image. Kalau gambarnya ada 10, saya kasih nama alt image-nya gimana ya? Misalnya keyword-nya menu sehat. Jadi gambar sampai 10-nya saya kasih nama menu sehat 1, menu sehat 2, dan seterusnya. Jangan Mbak Ines Twiyanti. Saran saya jangan seperti itu. Karena katakanlah seperti ini, kita punya 10 gambar yang menjelaskan tentang menu sehat, tapi 10-10-nya apa iya membahas tentang capcay? Enggak kan? Jadi kalau bisa direlevansikan aja. Misalkan gambar pertama, menu sehat hari Senin, membuat opor ayam. Menu sehat hari Selasa, membuat capcay. Menu sehat hari Rabu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita memang ngebahas tentang menu sehat, tapi jangan dibuat menu sehat 1, menu sehat 2, menu sehat 3. Jadi si robot juga nanti atau orang juga ada nggak sih yang nyari menu sehat 1? Ya kecil juga sih kemungkinan ada yang nyari seperti ya. Jadi dibuat spesifik aja, gambarnya tentang apa, ya udah dikasih aja. Tapi yang jelas ada keyword atau turunan keyword di dalam alt image-nya. Jadi kalau misalkan kita bikin menu sehat, ya udah kita lihat menu sehat apa yang orang-orang cari. Misalkan menu sehat itu kaitannya dengan diet. Jadi menu sehat untuk diet di pagi hari. Nah, atau menu untuk hidup sehat terpenuhi dan nutrisi terpenuhi dan segala macam. Jadi dibuat variasi-variasi yang memang masih relevan dengan apa yang sedang kita bahas. Itu yang Mbak Ines. Oke, semoga terjawab ya Mbak Ines. Oke, kemudian boleh dari Pak Radius mungkin mau jawab 2 pertanyaan lagi kalau boleh. Boleh saya jawab 2 pertanyaan lagi ya. Iya, ini soalnya banyak. Iya, banyak. Oke, Pak, dari Mas Iki nih Pak, untuk optimasi SEO dalam web e-commerce, alangkah baiknya seperti apa ya? Dan untuk evaluasi web kita sebaiknya berapa lama ya Pak? Optimasi untuk web e-commerce ini cukup kompleks, tapi yang jelas teman-teman bisa ngebayanginnya seperti ini deh. Untuk e-commerce ini banyak PR-nya. Pertama, menggunakan judul-judul yang memang ditargetkan dengan e-commerce dan kalian harus siap bersaing dengan e-commerce besar seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, Blibli, dan segala macamnya. Jadi kalian harus punya struktur atau apa ya saya nyebutnya ya?
infrastruktur. Kalian harus punya infrastruktur yang bagus dalam membuat optimasi SEO di website e-commerce kalian. Situsnya harus loading-nya cepat, responsifnya harus bagus, meta title, meta description-nya harus lebih menarik daripada kompetitor. Kemudian skemanya kalian terapkan dengan benar, harus ada harga, harus ada review, harus ada deskripsi yang baik, harus ada chat dan segala macamnya. Jadi untuk e-commerce ini cukup kompleks sih Mas Iki. Mungkin nanti di luar ini kita bisa diskusi ya untuk atau yang nanti itu. ada webinar mengenai SEO for e-commerce, nanti aku akan umumin. Oh iya benar, nanti ada website e-commerce untuk SEO ya. for e-commerce. Jangan lewatin. Itu penting tuh. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Radius. Oke. Audi Eka Prasetyo. Banyak soalnya pertanyaannya, saya jadi bingung. Halo, mau tanya, lebih baik update konten lama atau buat konten baru? Dilihat relevansinya, Mas. Dilihat relevansinya untuk Mas Audi. Ini Mas atau Mbak ya, saya nggak tahu ya. Mungkin Mas kali ya, Audi Eka. Oke, untuk konten update, itu dilihat relevansinya. Kalau kalian merasa bahwa, oh, konten ini masih relevan kok untuk diupdate, misalkan harga-harga handphone, kan masih relevan tuh untuk diupdate kan. Jadi, kalau emang bisa diupdate, update aja. Tapi kalau misalkan konten yang lama itu relevansinya sudah tidak ada, kayak misalkan cara memperbaiki Samsung Galaxy A1 misalkan. Samsung Galaxy A1 kan sudah lama banget tuh. Jadi kalau emang sudah tidak ada yang nyari lagi, dan ternyata pencariannya juga sudah menurun dari tahun ke tahun, ya udah nggak usah diupdate. Bikin aja konten-konten baru yang lebih relevan atau yang lebih banyak orang cari di saat-saat seperti ini. Gitu, Mas Audi Eka Prasetyo. Oke, semoga terjawab ya, Mas Audi. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, mohon maaf banget untuk sesi webinar kali ini, kita nggak bisa jawab semuanya, tapi mungkin Pak Radius mau remind lagi mengenai APSI buat teman-teman yang masih bingung. Iya, jadi buat teman-teman yang, ini karena banyak banget pertanyaannya, di APSI juga setiap hari itu kita punya sesi Q&A bersama para pakar. Buat yang pertanyaannya masih ada di dalam Q&A box ini, boleh gabung di APSI Official, cek aja sosial media kita, DM sekarang juga, minta untuk bergabung ke grup Pendekar SEO. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini boleh kalian lemparkan kepada saya, atau nanti akan dibantu dengan teman-teman yang lebih expert di dalam sana. Gitu. Ya, mungkin boleh di-share Pak Radius slide-nya. Oh, saya share lagi ya? Boleh share lagi aja. Saya share lagi, ini buat supaya tahu ada yang miss gitu tadi catatnya. Ya, ini ya. Ini teman-teman. Ini APSI Official, websitenya apsiofficial.com. Lalu untuk Instagramnya APSI Official, semua website sosial media kita pakai nama APSI Official, kecuali Instagram pakai APSI Official _ Kita punya grup namanya Pendekar SEO, atau mau tanya-tanya kepada saya langsung, boleh di sini. Sorry. Di awal. Ya, itu kalian bisa cek, itu ada tombol yang bisa chat langsung dengan saya di link tersebut. Tapi lebih enaknya kita ngobrol di Pendekar SEO aja kali ya, biar lebih banyak yang ngebantuin untuk ngejawabnya. Jadi perspektifnya bukan hanya dari saya, jadi dari banyak expert juga. Ya, oke. Semoga jangan lupa join ya teman-teman untuk Pendekar SEO. Bagi teman-teman yang masih tadi pertanyaan belum terjawab, mohon maaf banget untuk sesi kali ini belum bisa dijawab. Webinar selanjutnya nanti bagi teman-teman yang tadi ada yang nanyakan mengenai SEO for e-commerce, tenang aja, nanti di hari Kamis tanggal 23 April jam 2 siang akan ada Pak Waliudin, SEO Lead dari Link Aja, yang akan menjadi pembawa materi pada webinar Dewa Talk selanjutnya. Pak Waliudin akan membawa materi mengenai SEO for e-commerce. Jadi bagi kamu yang sedang menggeluti SEO untuk e-commerce, jangan lupa untuk dicatat tanggalnya teman-teman di Kamis 23 April pukul 2 siang. Ini juga Pak Waliudin dari grupnya APSI nih, kebetulan. Iya, dia juga salah satu expertise di grupnya Pendekar. Jadi kalau misalkan mau ngobrol, colong-colong start mungkin ngobrol sama Pak Waliudin, langsung gabung aja. Iya, boleh ya teman-teman dicatat tanggalnya Kamis 23 April jam 2 siang. Atau kalian bisa langsung cek di dewatalks.com untuk supaya kalian bisa di-remind oleh kami melalui email. Oke, aku mau kasih tahu sedikit nih. Tadi kan aku di awal bilang nih ada promo spesial untuk kalian nih. Nah, nah promonya itu dengan menggunakan promo
kode promo di rumah aja, kamu sudah bisa memulai website kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan potongan harga sebesar 50% untuk pembelian minimal paket Hunter ke atas dengan pembayaran tahunan. Nah, kalau misalkan kalian udah punya hosting di tempat lain dan mau pindah hosting ke Dewa Web, kalian bisa minta tolong dari Ninja kami aja, karena kita akan bantu migrasi hosting, proses pembelian hosting, migrasi hosting secara gratis. Kemudian, jadi jangan lupa ya teman-teman, pakai kode promo di rumah aja, itu akan mendapatkan potongan sebesar 50%. Misalkan dari Warrior 1.080.000 untuk tahunan, jadi 500 ribuan aja. Nah, itu udah dapat premium themes, free domain. Nah, kemudian, bagi teman-teman yang memiliki bisnis, blogspot, atau sedang mengembangkan website, mungkin ini waktu yang tepat bagi kamu untuk menggunakan cloud hosting. Kenapa? Karena dengan menggunakan self-hosting, website kamu akan lebih diprioritaskan Google. Selain itu, bisnis kamu bisa dikembangkan dengan lebih baik dari segi SEO, SEM, social media, email marketing, content marketing, dan juga digital marketing. Kemudian, kenapa sih pilih Dewa Web sebagai self-hosting nih? Nah, Dewa Web sendiri itu sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan teknologi terbaru seperti Intel Xeon Gold Cascade Lake dan juga Ultrafast NVMe SSD storage. Kemudian, ketika kalian membeli paket hosting mulai dari paket Warrior dengan harga 1.080.000, kalian sudah bisa mendapatkan domain gratis, tema dan plugins premium WordPress yang harganya 1 jutaan, dan ada juga Jetpack Auto Backup, dan juga Ninja kita yang selalu standby 24 jam untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, buat kamu yang belum tahu cara buat website, tenang aja, kamu tinggal kunjungi bit.ly/dewabuatwebsite. Di sana ada panduan mudah untuk membangun websitemu sendiri. Buat kamu yang kurang suka baca atau mau lihat prakteknya langsung, kayak step-stepnya dari beli hosting, beli domain, pemilihan nama website, kamu bisa langsung kunjungi website kami di dewatalks.com. Di sana ada cuplikan dari webinar sebelumnya yang mengajarkan untuk membuat website dari nol. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk kunjungi website kami di dewatalks.com untuk melihat jadwal-jadwal terbaru dari Dewa Talks webinar, dan juga untuk melihat webinar-webinar sebelumnya yang sudah diselenggarakan oleh kami. Kami mengupload setiap webinar yang diselenggarakan seperti ini, misalnya tadi ada yang kelewatan, di dewatalks.com dan juga di youtube.com/dewaweb. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan di-follow ya teman-teman. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @dewatalksofficial agar kalian lebih mudah juga untuk melihat update-updatean ada webinar apa nih di bulan ini dan seterusnya. Nah, mungkin cukup dari aku. Jangan lupa ya teman-teman pakai kode promo di rumah aja untuk mendapatkan potongan diskon sebesar 50%. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata selama webinar ini. Mungkin Pak Radius mau say bye dulu sebelum saya end. Dari aku udah cukup sih. Oke. Thank you. Oke. Makasih ya semuanya buat yang hari ini. Teman-teman, sampai berjumpa di SEO for E-commerce di hari Kamis. Ya, bye. Dadah. Cari hosting yang aman,